Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rumah Beta. Kali ini kita akan membahas tentang Half Moon Rose Tail. Baik teman-teman, Half Moon Rose Tail ini sangat unik dan sangat banyak digemari dan sangat juga banyak beredar. Mungkin di hampir seluruh pelosok ya di Indonesia ini banyak sekali varian-varian rose tail ini sudah sangat familiar. Mungkin dari para pedagang keliling, para penghobi, para komunitas dan lain sebagainya banyak yang memiliki varian-varian rostel ini. Adapun dari rostel ini maksudnya mungkin karena ada dua suku kata rose dan tail. Rose ini mengerucut bahwa menyerupai bunga mawar dan tail ini adalah ekor. Jadi mungkin varian ini atau jenis ikan cupang ini yang berasal dari half moon gitu ya, memiliki ekor seperti bunga mawar. Ciri-cirinya khas memiliki lipatan pada ekor atau kaudalnya, juga mungkin di dorsal dan anal, menyerupai bunga rose, namun tidak seluruhnya, baik anal ataupun dorsal. Banyakan mungkin di bagian tail atau ekor gitu ya, atau di bagian kaudalnya, karena rose tail berarti tailnya, ekornya gitu yang rose. Tapi mungkin yang varian yang bagus itu baik sirip atas atau sirip bawah, anal dan dorsalnya, dorsal ataupun analnya sama gitu, memiliki sirip-sirip yang menyerupai bunga rose. Itu ya teman-teman. Terus rose tail ini memiliki kekhasan tersendiri ya, terutama ketika cupangnya ngedok atau flaring, seakan-akan terlihat seperti kelopak bunga. Oleh sebab itu makanya banyak orang-orang itu menyebutnya rose tail. Nah begitu teman-teman. Dan memang mungkin kalau di kontes-kontes SNI ini sangat jarang ya bisa masuk kelas SNI. Cuma di masyarakat umum mayoritas gitu ya, baik anak kecil, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, banyak yang menyukai varian rostel ini karena sangat menarik, sangat istimewa ketika mereka sedang flare ataupun mengedok tersebut tadi. Oke, adapun mungkin sedikit keunikan-keunikan dan fakta yang banyak beredar ini tentang rostel ini ya tadi, terkadang rostel ini karena tidak masuk kelas di kategori kontes SNI, jadi kebanyakan orang menganggapnya kelas rostel ini ya kelas pelapis ya gitu, atau kelas opsional, atau kelas kedua mungkin ya, seperti itu dari kelas yang masuk kategori standar gitu ya, dengan maksud bahwa sirip-siripnya tidak memiliki lipatan-lipatan gitu seperti bunga mawar tadi atau rose tail. Oke, itu fakta-fakta yang biasanya terjadi ya. Ada lagi fakta yang lain, karena di lingkup nasional ini SNI belum familiar, namun ada beberapa yang juga memasukkan kelas opsional gitu ya, di kelas SNI-nya mungkin di regional atau latihan bersama, latber atau apapun bentuknya, ada kelas opsional menyertakan SNI, baik itu nanti untuk kelas pemula atau mungkin kelas-kelas tertentu dibuka kelas rostel ini sebagai opsional. Mungkin di IBC sudah ada mungkin opsionalnya juga, tapi kalau di SNI belum begitu familiar. Oke, nah ini fakta yang lain yang sangat unik. Rostel ini sangat digemari oleh para penghobi di kancah luar gitu ya teman-teman. Kancah luar ini paling menyukai varian-varian rostel ini. Ya kalaupun di domestik di Indonesia banyak yang menyukai, namun permintaan dari luar negeri ini sangat
mumpuni, sangat banyak gitu ya. Karena mereka menyukai keunikannya varian Rostel tersebut, teman-teman. Oke, fakta yang lain, bahwa Rostel ini kadang-kadang dibilang kurang sempurna, atau bahasa kasarnya mungkin, atau bahasa kurang menyenangkannya, kadang-kadang disebut cacat karena adanya lipatan-lipatan yang berlebih dari sirip-sirip, baik itu sirip atas, sirip bawah, ataupun di ekor gitu ya. Jadi kadang-kadang orang-orang mengkategorikan ini kurang sempurna atau cacat gitu ya, tidak masuk breed contest dan lain sebagainya. Namun memiliki keunikan yang lebih istimewa, teman-teman, karena tadi orang-orang di luar negeri pun mungkin menyukainya gitu ya. Nah, fakta yang lain terkait dengan Rostel ini, sangat mudah gitu ya orang-orang luar negeri ini apa bahasanya, membeli lah gitu, atau mungkin mengorder gitu ya, menyukai ketika varian Rostel ini yang bagus, yang menurut mereka sukai, sangat diminati gitu ya. Buyer-buyer ini biasanya memiliki ya opsi tersendiri gitu ya, mungkin karena kelebihan anggaran, kelebihan dana, karena kita tahu sendiri mungkin ketika Jepang Rostel Half Moon ini di Indonesia dengan diimport itu sangat berbeda harganya. Jelas kualitas yang diimport itu lebih mahal, lebih istimewa ya. Sebagai perbandingan, mungkin di domestik kita di Indonesia bisa mungkin ada yang kadang ada yang 5.000, ada yang 10.000. Ketika dibeli oleh buyer internasional, ini fantastik, mungkin bisa 10 sampai 20 atau 30 kali lipat, teman-teman. Nah, itulah keunikannya dari Jepang Rostel ini. Oke, kadang-kadang fakta yang lain, orang menyebutkan bahwa karena tadi kurang sempurna, jadi ada anggapan yang tidak diharapkan, teman-teman, kasihan sekali ini. Tapi nasibnya sangat bagus ketika purna jualnya ini go internasional, teman-teman. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan sekian. Di lain waktu dan kesempatan akan kita lanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.